Shalom sahabat muda Kristen, berjumpa lagi bersama saya Samuel Simanjuntak. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai pemuda Kristen dalam menyikapi pandemi COVID-19. Apa yang kita lihat dari pandemi COVID-19 saat ini, dan bagaimana atau apa sih rencana Tuhan di balik adanya pandemi COVID-19 ini. Mari ikuti terus videonya sampai akhir ya. Apa yang kita pikirkan ketika COVID-19 menyerang bumi? Ada yang mengatakan virus corona merupakan konspirasi global. Ada juga yang mengatakan bahwa virus corona adalah awal perang dunia ketiga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa virus corona merupakan peringatan bagi manusia dari Tuhan. Dan bagaimana menurut Anda? Virus corona merupakan alarm bagi kita, peringatan bagi umat manusia untuk bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena pada zaman ini kita semakin terhanyut dengan kekayaan, teknologi yang semakin canggih, kecantikan, kemewahan yang kita miliki, sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri kita menyambut Sang Kristus Juru Selamat yang kedua kalinya. Kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 31. Demikian firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan selanjutnya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Seperti sebuah kisah seorang gembala gereja yang dipenjara karena memberitakan Injil. Namun ketika dipenjara, ia justru semakin giat untuk melayani. Ada banyak orang-orang yang di dalam penjara maupun penjaga di penjara tersebut bertanya tentang Kristus. Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil di penjara tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa pelayanannya lebih luas dan lebih besar ketika di penjara dibandingkan ketika ia bebas. Teman-teman pemuda Kristen, mungkin demikian juga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Melalui wabah virus corona ini, Tuhan ingin kita berkumpul bersama keluarga menjadi lebih akrab lagi. Mungkin selama ini kita sudah terlena, terbawa dengan arus media sosial, teknologi yang semakin canggih. Kita lebih banyak berbicara kepada teman-teman di media sosial yang bahkan tidak pernah kita jumpai. Kita jarang berkumpul bersama keluarga. Mungkin dengan adanya wabah virus corona ini, Tuhan ingin kita lebih akrab lagi dengan keluarga kita, lebih menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang terdekat kita untuk berbicara tentang Kristus. Mungkin Tuhan ingin memakai rumah kita sebagai tempat beribadah, sebagai tempat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selama ini mungkin kita tidak pernah beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita sendiri. Kita berkumpul, berdoa bersama, bernyanyi bersama. Mungkin hal tersebut tidak pernah kita lakukan. Dan Tuhan ingin kita melakukan hal tersebut. Tuhan ingin melihat hal tersebut. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita. Kita berkumpul, bercerita tentang hari-hari kita, tentang kesulitan kita di sekolah, dalam pekerjaan kita. Tuhan ingin melihat hal tersebut.
Maka, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melalui virus corona ini, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, seperti yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan juga dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan menginginkan kita seperti layaknya seorang prajurit yang siap sedia bila mana musuh tiba dan musuh menyerang. Tuhan ingin kita semakin taat akan perintahnya, semakin taat untuk berdoa, untuk memuji muliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan juga untuk saling mengasihi antar sesama kita. Dan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Nah, itu tadi video tentang bagaimana seharusnya kita sebagai pemuda Kristen dalam menyikapi pandemi COVID-19. Saya mengajak teman-teman untuk kita boleh semakin mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua kalinya ke bumi. Dan juga bagaimana dalam keseharian kita boleh bersama-sama untuk mengasah kemampuan kita untuk mempersiapkan masa depan dan tantangan di era digital terutama pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.